Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam di sekolah. Kami beranggotakan 7 orang, di mana saya sendiri bernama Muhammad Bintang Forever. Saya Sofyan Adi Irawan. Saya Muhammad Rahman Arifki. Saya Mandira Cacapriani. Saya Ismira Rahman. Saya Sinta Nafsi Rahmat. Dan saya Artika Nafsari. Oke, di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan metode pembelajaran, contoh metode pembelajaran problem based learning, di mana materinya adalah makanan halal dan haram untuk kelas 8 di sekolah menengah pertama atau SMP. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita pelajaran PAI. Perkenalkan dulu, saya guru baru ya. Mohon maaf, nama Bapak ya. Nama Bapak itu Muhammad Bintang Forever. Jadi bukannya ini memang seri-seri, tapi ya karena radio ya. Nah, ini Bapak di sini ganti baru ini kuliah masuk menjadi guru di SMP mana ini? SMP 9 Cikatak ya. Iya, oke, siap. Oke, Pak. SMP 9 Cikatak. Jadi kita akan memulai pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Ketua kelasnya sampai di sini. Mas Ade. Mas Ade, yuk adik ya. Yuk silakan dipimpin dulu. Kita siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi selesai, mari kita mulai belajar hari ini, yaitu belajar pendidikan Islam. Oh ya, sebelumnya absen dulu ya. Bapak pernah ini Bapak absen dulu. Asmi Nur Fadilah, terus Jilan Amalia, Sofian Ade, terus Rahman hadir, izin Pak, izin. Jadi itu ya, kan namanya Cok. Terus Kutika Arum Sari, terus ada yang bilang channel, siapa namanya? Lantika ya, Lantika Ajen, kayak baik. Jadi ini Bapak tadi datang dari dulu sebelum kuliah ya, sebelum kuliah. Saya Bapak masih kuliah ya, jadi membawa ada sebelum kuliah. Belum Bapak ngajar itu tadi sudah Bapak tanya dulu. Jadi materi hari ini adalah ini kelas berapa? Kelas 8 ya. Semester 2 ya. Ini ada tentang makanan dan minuman
Sebelumnya tahu kan arti dari halal dari tahu ya? Tahu ya? Halal itu hal yang baik atau yang buruk? Kalau haram itu yang baik atau yang buruk? Betul. Itu kan halal dan haram itu banyak sekali ya. Misalkan kayak ada perlakuan halal dan haram, ada makanan, ada dan sebagainya. Salah satunya kita akan mempelajarinya adalah makanan dan minuman. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu telah diterangkan ayat 168 yang artinya, hei manusia, makanlah dan minumlah makanan-makanan itu yang halal atau yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Jadi di dalam surat ini itu dijelaskan bahwasanya sebaik-baiknya kita sebagai manusia kita makan makanan yang halal. Banyak gak sih makanan yang halal? Banyak kan? Ya. Contohnya di sini nanti Bapak terangkan, Bapak sudah bahwa ada makanan halal dan makanan haram. Kenapa sih makanan itu ada halal dan haram? Karena ketika kita memakan makanan yang halal itu baik untuk kesehatan kita. Ketika kita makan makanan yang haram, itu menjadi sebaliknya kita, tubuh kita itu menjadi tidak sehat gitu kan. Contohnya sebenarnya yang tahu nggak makanan halal itu? Makanan ini opsi nilai, kalau kayak sate silakan, roti, oke baik lagi, oke malam ikan belut, sayur oke baik, jilat, nasi gitu. Oh yang ketiga bakso, ya, tapi baksonya tikus gue. Oh ya percaya, Mbak Asli, bukan tulis selamat dapat ya, saya enggak betul. Jadi tapi di satu lain, misalkan kayak tadi bakso ayam atau nasi atau buah itu ada ciri-cirinya. Ketika makanan itu yang hasilnya halal bisa jadi makanan itu bisa menjadi haram. Kenapa sebabnya? Karena misalkan nih ayam, ketika ayam itu sudah menjadi bangkai itu menjadi ayam yang haram. Terus ketika ikan mati kalau di air itu halal atau haram? Halal, betul. Kenapa? Karena sejatinya ikan itu hidupnya di terus misalkan tadi ada buah-buahannya gosok halal atau haram? Ya saya sih halal itu tapi ya baik Pak. Ya tapi kan itu menjadi makanan yang enggak baik. Terus ada lagi misalnya ayam disembelih ke gulune kasih apa ini gulune bahasa Indonesia apa? Lehernya itu dipotong sampai putus. Itu menjadi ayam yang haram karena ketika penyembelihan itu juga ada tata caranya sendiri di dalam. Terus ada makanan yang haram, banyak sekali contohnya. Daging apa? Anjing. Terus apa? Kelawar boleh. Terus tikus boleh. Terus ada lagi alkohol. Terus ada lagi obat-obatan yang bikin haram itu ada namanya narkoba. Terus nanti Bapak kasih permasalahan ya, kasih soal. Nanti kalian cukup maju nanti itu kan di sebelah sana itu ya yang pojok sendiri ya kan. Itu kan ada halal haram. Nanti kalian cukup misalkan itu ada makanan apa itu termasuknya halal haram, cukup dikasih ini apa namanya bawahnya itu misalkan ada yang kasih semangka ya, semangka kelihatan kan semangka itu kan oleh itu oh daging ayam misalnya daging ayam ini ya
daging ayam bawahnya dikasih ini misalnya ini daging ayam dengan halal tadi Indonesia ditulis halal apa tadi ya nanti bapak bagi kelompok dua ini berapa? Semua orang aja ini sekali orang saya nanti bapak bagi dua kelompok silahkan nanti bapak kasih soal yang pertama itu nanti bapak juga kasih soal nanti yang satu kelompok satu itu tentang halal makanan halal dan nanti yang satu makanan dan minuman silakan nanti bapak berdiri ini satu dua tiga kelompok satu kelompok dua kelompok mereka ya bapak ya udah silakan bapak bergabung saya nanti ditulis terus pakai apa saja nanti dikumpulkan ke bapak yang kelompok satu makanan halal yang kelompok dua makanan halal dan minuman. Nanti silakan kayak yang tadi bapak contoh ini tuh bebas mau pilih gambar apa aja nanti tinggal dikasih penjelasannya itu halal atau haram. Oke, salah satu silakan yang satu dulu yang maju. Ini kan ini terserah aja. Silakan lanjut. Coba dulu. Ini. Yuk, lanjut setelah ini. Tadi kan Bapak kasih tugas suruh menyebutkan contoh-contoh makanan halal dan haram. Sekarang Bapak minta satu tambahan saya lagi terkait ciri-cirinya. Ciri-ciri makanan halal itu apa, makanan haram itu apa. Oke? Nah, nanti di buku paket itu ada semua Bapak sudah baca. Silakan Bapak kasih waktu sampai pukul 11.15. Kita jelaskan itu selesai kita istirahat. Oke, silakan dibacakan. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah pukul 11.15.
silakan meminta satu orang atau satu anak setiap kelompok untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Silakan kelompok satu sebelum mana dulu? Kamu satu dulu ya, silakan kamu sama ingsun. Ya, satu dua, berikan start. Oke, boleh silakan. Silakan. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan ciri-ciri makanan halal dan minuman halal. Jadi ciri-cirinya ada yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kalau membuat sakit berarti tidak halal. Lalu yang ketiga ada tidak merusak badan atau pikiran atau tidak memabukkan. Lalu yang keempat ada bergizi dan tidak mengandung racun. Lalu yang keenam ada diperoleh dengan cara yang halal. Sekian. Oke, selanjutnya silakan Bro. Menjelaskan. Oke, Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan ciri-ciri makanan yang haram. Yang pertama yaitu buruk dan menjijikan. Yang kedua, membahayakan tubuh manusia. Dan yang ketiga, penetapan makanan haram didasarkan oleh keharaman zat yang terkandung di dalamnya. Jadi kayak semisal ada makanan itu haram tapi di dalamnya itu terdapat kayak zat minyak babi kayak gitu. Jadi itu haram. Terus keharaman cara memperolehnya, kayak daging ayam kan halal ya, tapi kalau cara memperolehnya dari mencuri maka itu menjadi haram. Yang selanjutnya yaitu contoh makanan haram. Yang pertama daging babi. Kenapa daging babi diharamkan? Karena sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyinya itu Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri. Diharamkan bagimu memakan darah, bangkai, dan daging babi. Yang kedua yaitu khamar. Karena khamar itu bisa memabukkan. Yang ketiga bangkai. Karena mudaratan yang ditimbulkan dari matinya suatu binatang. Kemudian yang keempat, binatang yang disembelih tidak menyebut nama selain Allah. Jadi kalau kita mau makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, itu kita menyembelihnya harus menyebut nama Allah. Dan yang terakhir, darah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, sudah selesai semuanya ya. Pak, tinggal sedikit menjelaskan ini benar masalahnya aja. Cek alkohol haram, susu halal, daging kambing haram, daging babi haram, pakai halal. Semua kan ini sudah punya salat dulu yang kita sudah kan Bapak saya pikir benar-benar saja. Biasanya makanan halal dan haram itu lebih baik kita itu menjauhi makanannya halal. Maupun kalau itu ketika itu sedang dibutuhkan dan darurat itu kita sah saja. Tapi ketika itu tidak darurat ya jadi kita makan. Dan banyak sekali satu makanan daging babi, darah dan sebagainya. Itu saja dari Bapak karena ini sudah selesai jam makan pelajarannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena Bapak baru mengajar di kelas 10 dan ini di SMP 9 Cikaka kelas 8. Bapak mohon maaf. Dan selanjutnya silakan nanti kalian sholat dulu dan sebagainya nanti selesai seberapa sekolah jam 1. Silakan ikuti lebih kedepannya bisa digunakan segala sesuatunya dan semoga ilmunya